Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Kali ini kita akan belajar tentang demam rematik akut, di mana yang kita ketahui bahwa penyakit infeksi itu sebetulnya sesuatu yang jarang yang kita dapatkan di jantung, tetapi salah satu dari bentuk penyakit infeksi pada jantung ini adalah demam rematik akut. Walaupun sebetulnya ini bukan merupakan suatu infeksi langsung ke jantung. Nah, merujuk pada standar kompetensi dokter Indonesia yang diterbitkan oleh KKI tahun 2012, maka kompetensi sejawat sekalian adalah 3A. Sehingga artinya sejawat sekalian harus bisa melakukan diagnosis yang tepat dan memberikan penanganan pendahuluan awal yang tepat pada kondisi yang bukan gawat darurat. Nah, kemudian setelah itu sejawat harus mampu melakukan tindakan rujukan yang tepat, dan jika ada balasan rujukan, sejawat mampu menindaklanjuti dengan tepat balasan rujukan tersebut. Nah, demam rematik akut ini merupakan suatu penyakit autoimun yang menyerang multisistem akibat infeksi Streptococcus beta hemolyticus grup A pada tenggorokan. Nah, adanya infeksi pada tenggorokan tersebut menyebabkan suatu reaksi imun yang menyebabkan kemudian reaksi yang menyebabkan adanya peradangan pada jantung, kulit, dan jaringan ikat. Dengan komplikasi akhirnya kita sebut sebagai penyakit jantung rematik. Insidensinya mencapai 15 juta di dunia dengan kasus baru 282.000 dan meninggal 233.000 setiap tahunnya. Demam rematik akut ini menyerang anak-anak usia 5-14 tahun, tetapi jarang kita dapatkan pada usia di bawah 5 tahun dan dewasa di atas 35 tahun. Prevalensi yang tepat di Indonesia ini belum diketahui secara pasti, tetapi berkisar kira-kira antara 0,3 sampai 0,8 pasien per 100 anak sekolah usia 5-15 tahun, atau dengan kata lain 3 sampai 8 anak per 1000 anak sekolah usia 5-15 tahun. Nah, 30-70% pasien dengan demam rematik akut ini bisa mengalami komplikasi pankarditis saat serangan pertama. Dan jika terjadi serangan berulang, resiko untuk terjadinya pankarditis ini lebih tinggi, mencapai 73 hingga 90%. Nah, pankarditis ini merupakan suatu peradangan atau inflamasi yang terjadi pada seluruh lapisan jantung, sehingga kita bisa mendapatkan adanya endokarditis, miokarditis, maupun perikarditis. Nah, lalu bagaimana sejarah demam rematik akut ini? Nah, sebelum keluar kriteria Jones pada 1944, sebetulnya pada awal abad 17, D. Bailo sudah pernah mengemukakan tentang rematisme artikuler akut, dan beliau membedakannya dari gout arthritis. Nah, kemudian Sydenham dari London menjelaskan tentang Korea. Tetapi beliau tidak menghubungkan kedua gejala tersebut dengan penyakit jantung. Dan pada tahun 1761, Morgagni menceritakan atau mendeskripsikan tentang kelainan katup pada penderita penyakit tersebut dan mendeskripsikan klinis PJR. Kemudian pada tahun 1886 dan 1889, Walter Battle-Cedol itu mengemukakan tentang rheumatic fever syndrome dengan mengemukakan gejala-gejala yang timbul seperti adanya karditis atau gejala pada jantung, kemudian adanya Korea, Sydenham, adanya gejala artikuler, kemudian adanya nodul subkutan, dan erythema marginatum. Kemudian pada tahun 1931, Coburn mendeskripsikan atau menjelaskan adanya hubungan infeksi Streptococcus grup A dengan demam rematik akut. Demam rematik akut ini disebabkan oleh suatu Streptococcus pyogenes yang merupakan suatu bakteri gram positif dan berbentuk kokus
dan dia bergandengan seperti rantai. Nah, Streptococcus pyogens ini merupakan anggota dari Streptococcus beta hemolyticus grup A sehingga mempunyai kemampuan menghemolisis sel darah merah. Membran sitoplasmanya mempunyai lapisan kerangka luarnya peptidoglikan dengan lapisan permukaan S layer yang terdiri dari karbohidrat, protein, dan glikoprotein. Kemudian Streptococcus beta hemolyticus grup A ini mempunyai protein M yang merupakan penentu utama dari faktor virulensi utama dari Streptococcus pyogen. Nah, protein M ini mempunyai homologi struktural dengan beberapa protein seperti tropomyosin, kemudian kardiak myosin, dan laminin. Nah, laminin ini bisa kita dapatkan pada permukaan endotel dari jantung, sehingga protein M ini dianggap bertanggung jawab sebagai faktor utama yang menentukan terjadinya akut rematik karditis. Nah, Streptococcus beta hemolyticus grup A ini mempunyai toksin eritrogenik, streptolisin O, kemudian streptolisin S, streptokinase, difosfopiridin nukleotidase, dan deoksiribonuklease. Nah, ini memperlihatkan tentang patogenesis infeksi grup A Streptococcus ke sel epitel faring. Nah, kita lihat ini grup A Streptococcus akan menginfeksi epitel faring. Nah, setelah ada invasi dari grup A Streptococcus ini, maka kemudian hal ini akan merangsang sel T untuk memproduksi sel T CD4 dan sel B untuk memproduksi IgM dan IgG. Nah, kemudian setelah itu akan proses yang terjadi selanjutnya adalah adanya cross reaktivitas antibodi maupun cross reaktivitas dari sel T ini menyebabkan cross reaktivitas ini antara antigen dengan sel kardiak atau sel-sel target seperti pada jantung, kemudian pada otak, pada sendi, dan pada kulit, sehingga terjadi manifestasi klinis dari demam rematik akut. Nah, ini yang terjadi pada sel endotel pada rheumatic valve model, yaitu yang pertama akan antibodi yang terbentuk itu akan berikatan dengan endotel. Nah, kemudian VCAM1 akan mengaktifasi endotel untuk menarik sel T. Kemudian sel T mengalami ekstravasasi melalui endotel karena adanya mimikri, dan kemudian laminin ini akan mengalami kerusakan. Nah, selain itu terjadi breakdown atau perusakan dari internal dari valve ini, dan terjadi perusakan dari kolagen. Hal ini menyebabkan terjadinya katup yang menjadi avaskular menjadi neovaskularisasi, sehingga adanya kerusakan laminin maupun neovaskularisasi dari katup ini menyebabkan terjadinya kerusakan dari endotel. Nah, ini merupakan patogenesis terjadinya karditis. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa ada cross reaktivitas dari antibodi dan sel T, sehingga sel T ini bisa mengalami ekstravasasi ke dalam sel endotel katup yang kemudian akan menyebabkan penarikan dari monosit maupun makrofag, sehingga terjadi kerusakan jaringan maupun pembentukan lesi di sini. Nah, kerusakan katup dan remodeling katup ini terjadi ada banyak seperti elongasi dan fusi korda, kemudian dilatasi dari anulus, kemudian penebalan dari katup dan kalsifikasi, sehingga mengganggu imobilitas katup. Nah, hal ini akan menyebabkan terjadinya penyakit jantung katup yang sering kita dapatkan pada usia dewasa. Terjadinya kalau kaku, maka akan menyebabkan terjadinya mitral stenosis, sedangkan kalau bocor mengakibatkan terjadinya mitral regurgitasi.
Nah, ini merupakan menjelaskan bagaimana terjadinya sidenahme Korea. Hal ini juga terjadi karena adanya cross reaktivitas antara antibodi dengan sel-sel pada saraf, sehingga akan mengakibatkan terjadinya Sydenham Korea. Nah, sedangkan faktor individu atau host itu tadi kita menjelaskan tentang faktor agent, yaitu dari bakteri itu sendiri. Nah, lalu bagaimana dengan faktor host atau faktor individu? Bahwa Cedel menjelaskan bahwa individu dengan riwayat keluarga demam rematik akut mempunyai kecenderungan 5 kali lebih tinggi dibandingkan individu yang tidak ada riwayat pada keluarga. Dan 435 kembar monosigotik beresiko mengalami demam rematik akut 6 kali lebih besar dibandingkan dengan kembar disigotik. Nah, ini juga menjelaskan tentang adanya genetik suseptibilitas pada demam rematik akut. Nah, faktor yang ketiga ada agent, ada host, kemudian ada environment. Nah, demam rematik akut ini cenderung terjadi pada negara-negara dengan status ekonomi yang rendah karena terkait dengan kemiskinan, kemudian sanitasi yang buruk, dan kepadatan yang tinggi. Dan insidensinya menurun di negara industri. Nah, hal ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa status ekonomi yang rendah itu berkaitan dengan kepadatan penduduk yang lebih tinggi, sedangkan di negara industri itu kepadatan penduduknya kurang, kemudian adanya kondisi perumahan yang lebih baik dan nutrisi yang lebih baik, serta tingkat pendidikan, pekerjaan orang tua, dan akses pelayanan yang lebih baik. Ini menyebabkan turunnya insidensi demam rematik akut di negara berkembang. Nah, sebetulnya kalau kita melihat ke semua ini, maka demam rematik akut ini merupakan suatu penyakit infeksi yang sebetulnya bisa kita cegah. Nah, patologinya pada jantung akan terjadi tadi pankarditis, yaitu miokarditis, endokarditis maupun perikarditis. Nah, pada miokarditis ini, pada miokard akan terjadi miokarditis non-spesifik, di mana terjadi edema dari serabut otot jantung dan terjadi inflamasi pada jaringan ikat interstisial atau miokarditis granulomatosa. Nah, pada pemeriksaan mikroskopi sering didapatkan adanya badan Ashoff. Sedangkan perubahan pada endokard itu akan terjadi endokarditis atau inflamasi dari sel endotel yang menyebabkan terjadinya penebalan dari katup karena adanya edema, vegetasi, maupun lesi varikosa di sepanjang tepi bebas dari katup. Nah, katup mitral dan aorta sering kali terkena. Dan vaskularisasi memegang peranan dengan peningkatan aktivitas fibroblastik sehingga terjadi fibrosis. Nah, pada fase akut kita bisa juga mendapatkan adanya perikarditis, di mana kedua lapisan perikard ini bisa terkena semuanya. Penebalan perikarditis terjadi, bisa ditemukan dan tertutupi oleh suatu eksudat yang kayak dengan fibrin, cairan serosa guineus pada kavum perikard, sehingga seringkali kita temukan adanya tanda-tanda perikarditis pada pasien. Nah, ini menggambarkan adanya, menjelaskan atau menunjukkan adanya badan Ashoff yang tadi merupakan patogenesis pada miokarditis dan adanya sel Anitschau pada demam rematik akut. Nah, lalu pada sendi, apa yang terjadi perubahannya? Terjadi perubahan eksudatif dengan edema dari membran sinovial. Terjadi nekrosis dari kapsul sendi dan efusi sendi sehingga kita bisa mendapatkan adanya cairan sendi. Sedangkan pada otak bisa terjadi arteritis dengan degenerasi seluler, kemudian hiperemia, pembengkakan endotel, infiltrasi sel bulat perivaskuler, dan bintik perdarahan. Perubahan inti dan sitoplasma menyebabkan terjadinya kerusakan pada sel di korteks, ganglia basal, substansi nigra, dan cerebellum.
Nah, ada beberapa manifestasi klinis dibagi menjadi mayor dan minor, di mana kita akan membahas tentang manifestasi klinis mayor dahulu, yaitu yang pertama dan yang utama adalah karditis. Di mana karditis ini merupakan suatu kelainan paling serius dan 60% dari kasus karditis ini akan menyebabkan terjadinya penyakit jantung rematik. Nah, miokarditis ini ditandai dengan adanya kardiomegali, gagal jantung kongestif, kemudian blok dari konduksi jantung, sehingga seringkali nanti kita lihat ada kriteria dari interval PR prolongation, kemudian adanya perikarditis juga terjadi pada 10% dari kasus yang menyebabkan gejala nyeri dada pada dinding anterior. Kemudian kita bisa mendapatkan adanya tanda-tanda perikarditis seperti pericardial friction rub dan efusi perikard. Endokarditis atau valvulitis terjadi pada 15-76,6% kasus dengan angka kematian mencapai 29 hingga 36%. Nah, katup mitral itu merupakan katup yang paling sering terkena mencapai 65 hingga 70%. Sedangkan katup aorta menempati urutan kedua sebesar 25% dan katup tricuspid 10%, sedangkan katup pulmonal itu jarang sekali. Nah, tanda-tanda terjadinya endokarditis ini kita akan mendapatkan adanya bising holosystolik di apex karena adanya mitral regurgitasi dan bising awal diastolik di basis jantung karena adanya aortic regurgitasi. Nah, stenosis katup jarang terjadi pada stadium awal dari penyakit. Dan disampaikan bahwa kenapa kok terjadi demikian, kenapa kalau pada fase awal terjadi mitral regurgitasi atau regurgitasi katup, sedangkan stenosis itu jarang karena dianggap bahwa stenosis katup ini terjadi karena adanya demam rematik akut yang berulang, sehingga katup ini sudah terjadi kerusakan yang berkali-kali sehingga akan terjadi suatu fibrosis dari katup maupun kalsifikasi. Nah, pasien dengan riwayat PJR yang mengalami perubahan dari karakter bising jantung atau ada bising jantung baru mengindikasikan adanya karditis rematik. Nah, kemudian manifestasi klinis mayor yang kedua adalah artritis. Nah, artritis ini kita dapatkan 75% pada serangan pertama. Nah, nyeri biasanya bersifat migratori atau berpindah-pindah dan melibatkan sendi yang asimetris dengan awalan biasanya mengenai sendi pada tungkai bawah sebelum menyebar ke tungkai atas. Nah, sendi besar seperti lutut, pergelangan kaki, siku, dan pergelangan tangan sering terkena. Sedangkan sendi panggul, bahu, sendi kecil dari tangan maupun kaki lebih jarang terkena. 2/3 dari pasien dengan demam rematik akut mengalami poliartritis berat dan dapat terjadi selama 1-2 minggu sebelum sembuh spontan. Sedangkan monoartritis terjadi pada 17 hingga 25% pasien. Nah, kemudian ada juga yang kita sebut sebagai Charcot artritis atau Charcot arthropathy. Nah, ini adalah merupakan suatu deformitas dari jari tangan dan kaki, yaitu terjadi deviasi jari ulnaris terutama jari 4 dan ke-5 atau biasanya dari jari 2 hingga 5. Dan terjadi subluxasi atau fleksi dari sendi metacarpofalangeal, hiperekstensi dari proksimal sendi interfalangeal sehingga menyebabkan terjadinya swan neck deformity atau deformitas seperti leher angsa. Nah, ini contoh atau gambaran dari Charcot arthritis tadi, adanya deviasi ulnaris dari sendi jari 2-5 biasanya dan terutama jari 4-5. Dan biasanya ada subluxasi dari sendi metacarpofalangeal. Nah, untuk koreasi dan HAM ini terjadi pada 2-30% dari kasus dengan demam rematik akut, di mana lebih sering kita dapatkan pada wanita dan meningkat setelah pubertas dengan periode laten 6-8 minggu.
Nah, korea sydenham ini berupa suatu gerakan yang tidak kita sengaja, merupakan gerakan involunter tanpa tujuan dan adanya inkoordinasi dari otot dari tangan, lengan, bahu, kaki, telapak tangan, dan punggung. Saat awal, wajah atau salah satu lengan dan kadang unilateral sehingga kita sebut sebagai hemikorea. Nah, korea sydenham ini merupakan gerakan tanpa tujuan yang biasanya terganggu oleh aktivitas yang disadari dan kalau tidur biasanya menghilang. Dan korea ini bisa berlangsung selama 1 minggu sampai 2 tahun, tapi biasanya 8 sampai 15 minggu. Nah, kemudian manifestasi yang selanjutnya adalah nodulus subkutan yang terjadi sedikit sekali, sebetulnya hanya kurang dari 5% dari kasus. Biasanya kita dapatkan pada permukaan ekstensor sendi, terutama pada siku, ruas jari, lutut, dan persendian kaki. Kadang kita dapatkan di kulit dan di atas kolumna vertebralis. Ukurannya bisa bervariasi antara 0,5 hingga 2 cm, tidak nyeri, padat, dan dapat bebas digerakkan. Nodul ini biasanya muncul pada karditis rematik dan menghilang dalam 1-2 minggu. Nah, kemudian manifestasi klinis mayor yang selanjutnya adalah erythema marginatum. Erythema marginatum ini juga jarang kita dapatkan, hanya terdapat kurang dari 10% dari kasus demam rematik akut, di mana erythema marginatum ini berupa ruam yang tidak gatal, makular, dan berwarna merah jambu. Biasanya berupa kemerahan dengan tepi eritema yang menjalar dari satu bagian ke bagian lain, mengelilingi kulit yang kelihatannya normal. Diameternya sekitar 2,5 cm dengan bagian tengah yang terlihat lebih pucat dan muncul paling sering pada truncus atau tubuh ya dan tungkai proksimal, namun jarang sekali atau tidak pernah kita dapatkan di wajah. Eritema biasanya hanya dijumpai pada pasien dengan karditis. Nah, ini contoh dari erythema marginatum. Tadi tengahnya terlihat tanpa lesi, dikelilingi oleh lesi di perifer yang berwarna kemerahan. Nah, kemudian setelah manifestasi mayor tadi, kita kemudian beranjak ke manifestasi klinis yang minor, yaitu adanya demam dengan suhu sekitar 38,4 hingga 40 derajat Celcius dan biasanya normal kembali dalam waktu 2-3 minggu. Kemudian manifestasi klinis mayor yang kedua adalah artralgia. Kalau tadi mayor adalah artritis, ini artralgia yaitu nyeri pada sendi tanpa disertai tanda-tanda peradangan. Nah, kemudian yang lain adalah adanya peningkatan dari laju endap darah maupun C-reaktif protein yang sering kita dapat pada artritis dan karditis akut, tetapi kalau hanya korea saja biasanya normal. Pada EKG bisa kita dapatkan adanya ST segmen elevasi yang difus yang menunjukkan adanya miokarditis, sedangkan kalau kita dapatkan miokarditis maka akan kita dapatkan adanya gambaran sinus takikardi, kemudian pemanjangan PR interval, dan AV block derajat 2 atau bahkan total AV block. Nah, ini merupakan summary dari manifestasi klinis minor dari demam rematik akut. Yang pertama tadi artralgia, kemudian demam, kemudian peningkatan akut fase reaktan, tadi saya sebutkan adalah laju endap darah dan C-reaktif protein, dan adanya perubahan EKG terutama adalah pemanjangan dari interval PR yang EKG ini harus kita ulang setelah 1-2 bulan. Jika interval PR itu kembali normal, maka kemungkinan besar maka diagnosis tersebut adalah memang betul akut rheumatic fever atau demam rematik akut. Nah, kemudian setelah ada manifestasi klinis mayor, minor, maka kita harus mendapatkan adanya bukti infeksi dari Streptococcus yang kita dapatkan dari usapan tenggorok pada pasien yang mengalami kecurigaan demam rematik akut. Nah, seringkali
pada pasien yang belum diobati, kita sering mendapatkan adanya bakteri Streptococcus beta hemolyticus grup A. Kemudian bukti yang lain selain usap tenggorok adalah adanya peningkatan titer astol yang mulai meningkat pada 1 minggu dan mencapai puncak pada 3-6 minggu dan turun pada 6-8 minggu. Nah, peningkatan titer astol dengan 1 kali pemeriksaan tidak selalu menunjukkan telah terjadi demam rematik akut. Tetapi, pemeriksaan ulang dengan interval 4-8 minggu atau 1-2 bulan, apabila kita dapatkan peningkatan atau penurunan 2 kali lipat, maka hal ini lebih bisa memberikan arti klinis. Dan hasil negatif dari titer astol tidak menyingkirkan diagnosis dari demam rematik akut. Pada penderita yang belum diobati, seringkali selain peningkatan titer astol, kita juga mendapatkan adanya peningkatan titer anti-deoksiribonuklease B atau titer ADB yang mulai meningkat sekitar 1-2 minggu dan mencapai puncak pada 6-8 minggu dan menurun 3 bulan setelah infeksi. Nah, ini summary dari Jones kriteria yang sangat terkenal itu, yaitu adanya mayor manifestasi dan minor manifestasi. Mayor manifestasi, saya biasanya menyingkat atau jembatan keledainya adalah CANES atau CANES. C adalah karditis atau pankarditis, jadi karditis. Kemudian A adalah artritis. Kemudian N adalah nodulus subkutan. E adalah erythema marginatum dan S adalah Sydenham chorea. Sedangkan manifestasi minornya ada demam, kemudian poliartralgia, riwayat adanya demam rematik, dan adanya bukti dari adanya peningkatan dari akut phase reaktan, yaitu tadi saya sebutkan adalah laju endap darah dan C-reaktif protein. Kemudian adanya prolongasi interval PR pada EKG. Nah, mayor manifestasi dan minor manifestasi itu harus kita support dengan adanya bukti adanya infeksi Streptococcus beta hemolyticus grup A dengan adanya swab tenggorok yang positif atau peningkatan titer asto atau titer atau antibodi streptokokal yang lain. Nah, kemudian pada tahun 2015 muncul Modified Jones Criteria. Yang Modified Jones Criteria ini membedakan kriteria yang digunakan pada low risk population dan moderate atau high risk population. Nah, low risk population adalah suatu daerah di mana insidensi dari demam rematik akut kurang dari sama dengan 2 orang per 100.000 anak usia sekolah atau semua usia dan prevalensi dari demam penyakit jantung rematik heart disease kurang dari sama dengan 1 per 1.000 populasi per tahunnya. Jika tidak memenuhi kriteria low risk population, maka dimasukkan pada kriteria kita memakai kriteria atau daerah untuk moderate atau high risk population. Nah, kalau Indonesia tentunya masuk ke daerah dengan moderate atau high risk population. Nah, kriteria mayornya adalah karditis dan artritis. Kemudian perbedaannya di sini bahwa karditisnya bisa klinikal dan atau subklinikal. Kemudian subklinikal ini kita dapatkan kalau kelainannya ada pada gambaran ekokardiografinya. Sedangkan kriteria perbedaan yang lain adalah pada kriteria artritis, di mana pada moderate atau high risk population monoartritis
poliartritis dan atau poliartralgia bisa masuk ke kriteria yang mayor, sedangkan pada kriteria low risk itu masuk ke poliartritis, yang ada adalah poliartritis. Hal ini sama kayak Jones kriteria yang asli. Nah, kriteria yang lain Korea, erythema marginatum, subkutanodul itu sama. Sedangkan perbedaan dari yang lain adalah pada kriteria minor, ya pada artralgia ini pada low risk population memakai poliartralgia sama seperti di Jones kriteria yang asli, tetapi pada moderate atau high risk population monoartralgia saja sudah bisa kita masukkan sebagai kriteria minor. Dan kemudian kriteria demamnya jika lebih dari sama dengan 38 derajat Celcius bisa kita masukkan sebagai kriteria minor, tapi pada daerah low risk population maka demam kriterianya adalah demam di atas atau sama dengan 38,5 derajat Celcius. Kemudian terdapat juga perbedaan pada marker dari inflamasi di mana laju endap darah puncak pada 1 jam lebih dari sama dengan 60 mm, sedangkan pada negara dengan moderate atau high risk population, laju endap darah puncaknya lebih dari sama dengan 30 saja pada 1 jam sudah kita anggap masuk sebagai kriteria minor. Nah, kriteria atau demam rematik akut ini bisa kita tegakkan jika terdapat bukti infeksi Streptococcus beta hemolyticus grup A, yaitu adanya swab tenggorok yang positif atau peningkatan titer asto atau titer Streptococcus yang lain disertai 2 gejala mayor atau 1 mayor plus 2 minor. Nah, ini menggambarkan tentang kegunaan ekokardiografi dalam mendiagnosis akut rheumatic fever. Di mana kita bisa melihat valvulitisnya, bisa mendefinisikan tentang kerusakan pada katup mana yang terjadi dan bagaimana tingkat keparahannya, dan adanya perubahan kerusakan katup yang subklinis bisa kita lihat pada ekokardiografi. Kemudian dengan adanya miokarditis bisa kita lihat dengan melihat ukuran dan fungsi dari ventrikal kiri, sedangkan perikarditis kita konfirmasi adanya pericardial effusion atau efusi perikard. Dan kemudian kita juga bisa mengeksklusi adanya bising jantung yang lain, seperti kita melihat adanya jangan-jangan ada penyakit jantung bawaan, atau jangan-jangan bisingnya tersebut adalah merupakan suatu bising yang sebetulnya adalah inosen atau bukan merupakan suatu bising yang patologis. Nah, ini merupakan suatu kriteria dari WHO tahun 2002-2003 untuk diagnosis DRA, demam rematik akut, dan penyakit jantung rematik berdasarkan revisi kriteria Jones. Nah, kategori diagnosis serangan pertama demam rematik akut adalah jika terdapat manifestasi 2 mayor atau 1 mayor plus 2 minor ditambah dengan bukti adanya infeksi Streptococcus beta hemolyticus grup A dalam 45 hari. Nah, kemudian serangan berulang demam rematik akut pada pasien tanpa PJR. Jadi maksudnya adalah pada pasien yang sebelumnya sudah pernah terkena demam rematik akut, tapi tidak ada sekuele penyakit jantung rematik, kemudian saat ini mengalami serangan ulang demam rematik akut. Maka kriteria yang dipakai adalah seperti serangan pertama demam rematik akut. Nah, kemudian untuk serangan berulang DRA pada pasien dengan PJR, jadi pasien yang sudah mengalami demam rematik akut dengan sekuele penyakit jantung rematik, saat ini mengalami serangan ulang demam rematik akut, kriterianya adalah manifestasi 2 minor saja ditambah bukti adanya infeksi Streptococcus beta hemolyticus grup A. Nah, kemudian korea rematik, kemudian karditis rematik dengan onset yang tidak diketahui, kriterianya adalah manifestasi mayor yang lain,
atau bukti infeksi Streptococcus tidak diperlukan karena ini merupakan manifestasi dari infeksi Streptococcus yang lanjut. Nah, kemudian bagaimana mendiagnosis PJR dengan lesi katup yang kronis, misalnya stenosis mitral murni atau kombinasi dengan insufisiensi dan atau gangguan katup aorta, maka kita tidak membutuhkan kriteria lainnya. Kriteria lainnya untuk mendiagnosis PJR hanya menemukan adanya gambaran kelainan dari katup tersebut. Nah, ini terapinya. Bagaimana terapinya pada pasien-pasien dengan tanpa karditis, maka kita menyarankan untuk tirah baring total selama 2 minggu dan kemudian melakukan latihan gerak total setelah 2 minggu. Nah, untuk karditis tanpa kardiomegali, tirah baring total selama 4 minggu dan latihan gerak setelah 4 minggu. Sedangkan karditis dengan kardiomegali, tirah baring total selama 6 minggu dan latihan gerak dimulai pada 4 minggu. Sedangkan pada karditis dengan gagal jantung, tirah baring total dilakukan sampai gagal jantung teratasi dan latihan gerak dilakukan setelah 3 bulan. Nah, kemudian terapi medikamentosa, penggunaan anti radang dan kortikosteroid, yaitu pada artritis dan plus minus karditis ringan, maka kita gunakan aspirin dengan regimen pertama pada dosis awal, yaitu pada anak kita berikan 100 mg per kilogram berat badan per hari selama 2-3 minggu, sedangkan pada dewasa 6-8 gram per hari dibagi 4-5 dosis dan kemudian dosis kita kurangi bertahap bila gejala berkurang 60-70 mg per kilogram berat badan per hari dan untuk remaja 50 mg per kilogram berat badan per hari. Regimen kedua yaitu dipakai 50-60 mg per kilogram berat badan per hari selama 12 minggu. Nah, ini nggak usah dihafal, bisa dilihat saja. Nah, kemudian naproxen ini bisa diberikan setelah 4 hari pemberian aspirin tidak ada perbaikan dengan dosis 10-20 mg per kilogram berat badan per hari dan harus disingkirkan kemungkinan lain adanya peradangan kronik dan gangguan myeloproliferatif sebelum mengganti ke steroid. Nah, ini untuk karditis sedang dan berat kita gunakan steroid, yaitu digunakan prednisolon dengan dosis 2 mg per kilogram berat badan per hari dengan maksimum dosis 80 mg per hari sampai LED-nya normal kurang lebih 2 minggu. Nah, dosisnya kemudian dikurangi bertahap 2-4 minggu dengan penurunan dosis 2,5-5 mg per 3 hari dan mulai aspirin 50-75 mg per kilogram berat badan per hari secara simultan selama 12 minggu. Kemudian regimen kedua adalah prednisolon, dosis yang sama selama 3-4 minggu, diturunkan perlahan sampai 10-12 minggu. Nah, jika tidak berespon, maka kita ganti oral steroid ke intravena methylprednisolon dengan dosis 30 mg per kilogram berat badan per hari selama 3 hari. Nah, ini untuk antibiotiknya, antibiotik yang kita lakukan pencegahan primer. Maksudnya pencegahan primer ini adalah pada pasien-pasien yang kita dapatkan infeksi atau demam rematik akut yang pertama. Jadi kita harus melakukan pencegahan primer supaya tidak terjadi penyakit jantung rematik. Hal ini antibiotik yang bisa kita gunakan adalah penisilin. Yang paling umum kita gunakan adalah penicillin V atau phenoxymethylpenicillin yang kita kenal sebagai PMP dengan dosis untuk anak-anak kurang dari 27 kilo, kurang dari sama dengan 27 kilo, maka kita berikan 250 mg 2-3 kali sehari. Sedangkan untuk anak dengan berat badan lebih dari 27 kilo dan remaja dan dewasa kita berikan 500 mg 2-3 kali sehari, atau jika kita tidak menggunakan phenoxymethylpenicillin maka alternatifnya adalah kita menggunakan
amoksisilin dengan dosis 50 mg per kilogram berat badan sekali sehari dengan dosis maksimal adalah 1 gram. Alternatif dari kedua antibiotik tersebut adalah benzatin penisilin G yang merupakan suatu obat penisilin yang diberikan secara intramuskular dengan dosis 600.000 unit untuk pasien dengan berat badan kurang dari sama dengan 27 kilo dan 1,2 juta unit untuk pasien dengan berat badan di atas 27 kilo. Nah, untuk individu yang alergi terhadap penisilin, maka ada beberapa pilihan antibiotik yang bisa kita berikan seperti cefalosporin spektrum sempit seperti cefalexin dan cefadroxil, kemudian clindamycin, azitromisin, dan clarithromycin. Dosisnya bisa kita lihat pada tabel tersebut. Nah, itu tadi adalah eradikasi primer atau pencegahan primer pada pasien yang terkena demam rematik akut. Lalu, bagaimana penggunaan antibiotik pada pencegahan sekunder? Jadi, pasien-pasien yang sudah mengalami demam rematik akut, sudah pernah mengalami, dan ini diberikan untuk mencegah berulangnya atau rekurennya demam rematik akut. Maka antibiotik yang bisa kita gunakan adalah pilihannya yang pertama adalah benzatin penisilin G, yang tadi sediaannya adalah intramuskuler dengan dosis yang sama. Kemudian alternatif yang lain adalah penisilin V atau phenoxymethyl-penicillin dengan dosis 250 mg dengan diberikan 2 kali sehari per oral. Kemudian alternatif yang lain adalah sulfonamid, yaitu sulfadiazin, sulfadoxin, sulfasoxazol, atau bisa kita berikan erythromycin dengan dosis yang terlampir seperti pada tabel. Nah, lalu bagaimana durasi untuk pencegahan sekunder ini, sampai kapan kita berikan antibiotik pada pasien-pasien yang sudah pernah mengalami demam rematik akut? Kita berikan pencegahan sekunder ini sampai kapan? Nah, kita lihat dulu kategorinya, yaitu pada pasien-pasien dengan demam rematik akut yang mengalami dengan karditis dan ada residu penyakit jantung, di mana kita dapatkan adanya penyakit katup yang menetap, maka lama pemberian dari antibiotik untuk pencegahan sekunder ini adalah hingga 10 tahun atau hingga usia 40 tahun. Dan ini dipilih mana yang lebih lama. Kadang juga diberikan profilaksis seumur hidup, tapi mostly kita memberikan 10 tahun atau hingga usia 40 tahun. Nah, kemudian pada pasien dengan demam rematik akut dengan karditis, tapi tidak ada residual penyakit jantung, artinya kita tidak mendapatkan adanya kelainan katup residualnya, maka kita berikan 10 tahun atau hingga usia 21 tahun, mana yang lebih lama. Sedangkan pada pasien dengan demam rematik akut tetapi tidak ada karditis, maka kita berikan 5 tahun atau hingga usia 21 tahun, mana yang lebih lama. Nah, untuk korea rematik, terapinya biasanya korea rematik ini biasanya ringan, umumnya reda dengan sendirinya, tetapi bisa kita berikan fenobarbital atau diazepam perkolar, dan jika tidak respon bisa diberikan haloperidol, klorpromazin, sodium valproat atau karbamazepin. Jika resisten maka bisa dilakukan plasmafaresis atau diberikan pimosid. Nah, biasanya 2-4 minggu, diberikan 2-4 minggu setelah gejala klinis membaik. Dihentikan 2-4 minggu. Nah, sebagai kesimpulan bahwa diagnosis demam rematik akut ditegakkan berdasarkan adanya bukti adanya infeksi Streptococcus beta hemolyticus grup A disertai 2 gejala mayor atau 1 mayor plus 2 minor berdasarkan kriteria Jones Revised atau Modified Jones Criteria tahun 2015, di mana serangan rekuren demam rematik akut pada pasien yang sudah mengalami penyakit jantung rematik kita tegakkan berdasarkan kriteria WHO tahun 2002 hingga 2003, dan terapi dari demam rematik akut adalah untuk menekan respon inflamasi dan meminimalkan efek inflamasi pada jantung dan sendi, kemudian mengeradikasi streptococcus dari tenggorokan dengan penggunaan antibiotik,
mengurangi gejala, dan memulai profilaksis sekunder dengan penggunaan antibiotik juga dengan durasi yang sudah saya sebutkan sebelumnya tadi. Nah, demikian pembahasan tentang demam rematik akut kali ini. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di komen di bawah ini atau bisa disampaikan langsung kepada saya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.